Saudara Jemaat HKBP Resort Penarik, kami Jemaat Majelis mengucapkan selamat berhari Minggu di masa pandemi pada saat ini, dan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga di tempat masing-masing, semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ia karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataannya baharu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis sini tertulis dalam
3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau terbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor. Laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat. Kita dengarkan warta keuangan Minggu 7 Juni 2020. Pertama, persembahan Minggu tanggal 31 Mei 2020, Rp260.000. Dua, persembahan Minggu keluarga. 1, keluarga Bapak Narta Tampugulun Rp970.000, keluarga Bapak Rion Sitonga Rp50.000, keluarga Bapak Tabita Siahan Rp200.000, keluarga Sintua J. Sitonga Rp20.000, keluarga Bapak Nopela Nova Sinaga untuk tanggal 31 Mei Rp50.000, untuk tanggal 1 Juni Rp50.000. 6, keluarga Opu Unedo Boru Nenggolan Rp60.000. 7, keluarga Bapak Excel Gultom Rp20.000, keluarga Bapak Walter Nababan tanggal 31 Mei Rp30.000, tanggal 1 Juni Rp30.000. 9, keluarga Opu Selin Marbun
Rp10.000. 10. Keluarga Bapak Repan Nababan tanggal 31 Mei Rp50.000, tanggal 1 Juni Rp50.000. 11. Keluarga Bapak Garneta Sagala tanggal 21 Mei Rp20.000, tanggal 24 Mei Rp20.000, tanggal 31 Mei Rp25.000, tanggal 1 Juni Rp20.000. 12. Keluarga Sentuaha Stumeang tanggal 31 Mei Rp50.000, tanggal 1 Juni Rp50.000. Persembahan bulanan. Keluarga Bapak Narta Tampubolon Maret Mei Rp750.000. Keluarga Pendeta Arjonsah Tampubolon April Mei Rp250.000. Keluarga Bapak Novela Nopan Sinaga Maret Juli Rp200.000. Keluarga Bapak Joshua Semanjuntak Januari Juni Rp400.000. Keluarga Bapak Rion Silitonga April Juni Rp250.000. Tambahan persembahan Minggu Keluarga. Keluarga Bapak Joshua Semanjuntak Rp100.000. Keluarga Bapak Wan Silitonga Rp50.000. Keluarga Bapak Irma Sibagariang Rp70.000. Keluarga Bapak Aron Situmeang tanggal 24 Mei Rp20.000, 31 Mei Rp20.000, 1 Juni Rp20.000. Keluarga Bapak Herbin Huta Barat 24 Mei Rp30.000, 31 Mei Rp30.000, 1 Juni Rp30.000. Keluarga Bapak Tika Tampubolon tanggal 24 Mei Rp50.000, 31 Mei Rp50.000. Keluarga Bapak Aldo Tampubolon Rp50.000. Keluarga Bapak Melisa Penggabean Rp100.000. Keluarga Sentua R Semanjuntak tanggal 17 Mei Rp50.000, tanggal 21 Mei Rp50.000, tanggal 24 Mei Rp50.000, tanggal 31 Mei Rp50.000. Keluarga Oppu Sisilia Tampubolon Rp20.000. Keluarga Bapak Narta Tampubolon 31 Mei Rp80.000. Keluarga Sentuel Libong Rp50.000. Keluarga Oppu Jelita Semanjuntak 24 Mei Rp50.000, 31 Mei Rp50.000. Yang berikut ucapan syukur. Yang pertama dari keluarga Bapak Narta Tampubolon, oleh kasih karunia Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita serta umur yang panjang di tengah-tengah keluarga. Ucapan syukur Rp500.000. 2. Dari Airin Borus Litonga, oleh kasih dan berkat Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita serta umur yang panjang. Ucapan syukur Rp55.000. 3. Dari Inang Rion Boru Nababan, oleh kasih dan berkat Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita serta umur yang panjang. Jumlah ucapan syukur Rp105.000. Demikian warta keuangan pada saat ini.
Terima kasih. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk ibadah minggu kita pada pagi hari ini, dan salam sejahtera juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan menyapa kita untuk minggu kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, firman Tuhan yang menyapa kita untuk pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan baca, kita ikuti di dalam hati dan di tempat kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan keluarga yang beribadah di rumah masing-masing, kita tahu persis Kejadian yang pasal yang pertama merupakan kitab yang pertama yang memberikan kesaksian yang menguatkan iman kepada setiap orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah awal dari segala sesuatu.
bahwa Allah adalah yang memulai, yang membuka alam semesta dan seluruh isi dan ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam 6 hari, masing-masing sesuai dengan urutannya. Seperti apa yang kita lafalkan, seperti apa yang sering kita ingatkan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan cipta, di mana Allah adalah sebagai awalnya, Tuhan memberikan semua isi dan ciptaannya. Tuhan mencipta segalanya menurut waktu Tuhan yang indah, waktu Tuhan yang tepat dengan urutannya masing-masing. Dan kita tahu persis mengapa Tuhan mencipta segala sesuatunya sesuai dengan urutannya. Karena Tuhan tahu persis apa yang paling dibutuhkan menurut ukuran dan menurut urutannya masing-masing. Nah, dan yang terakhir, Tuhan mencipta manusia. Tuhan mencipta kita manusia. Dan di sini yang ingin ditekankan, Tuhan mencipta manusia sebagai ciptaan yang terakhir, menekankan tentang keutamaan kita manusia, tentang betapa berharganya kita manusia di mata Allah sebagai ciptaannya di antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Nah, manusia adalah gambar dan rupa Allah yang diberi kuasa, tanda kutip, atas segala ciptaan Allah, atas segala ciptaan yang lain. Dan di sini ada maksud tertentu yang ingin Tuhan singkapkan kepada kita, bahwa Allah menaruh kemuliaannya di dalam diri kita manusia. Allah menaruh kemuliaannya di dalam diri kita sebagai orang-orang, baik perempuan, baik laki-laki, dan seluruh umat manusia. Dan kita adalah salah satunya. Nah, menurut gambar, Allah mencipta kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ini bermaksud bahwa kita adalah wakil Allah. Wakil Allah yang menampilkan, yang menunjukkan tanda kehadiran serta perintah Allah di dunia. Jadi begitu jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita manusia adalah tanda kehadiran Allah. Kita manusia adalah wakil Allah. Ketika kita berada dimanapun, beraktivitas dimanapun, apapun itu yang kita lakukan, Tuhan ingin katakan pada kita lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, bahwa kita adalah tanda kehadiran Allah, tanda dari perintah Allah di dunia, tanda dari kehadiran Allah yang ikut memerintah di dunia, yang ikut memelihara dunia, yang ikut menuntun dunia dan seluruh ciptaannya. Menjadi gambar Allah, manusia menjadi gambar Allah, ini ingin menyiratkan juga kepada kita tentang betapa beratnya dan betapa mulianya tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi kita ada di dunia, lahir di dunia, bukan karena kebetulan, bukan karena nasib. Apalagi terong si malak Batak, ya torok musia kapino parna, torok geleng na, abe maul pasikolaon, maul malang mangan, ujungnya gaya beyolan nomor beda matai do inatai, rong si maniat tai alani sosanggu amatai laho mengurupi inatai asabui mangaroro akageleng nei. Horo inam simatong. Abilay mulo tabigi di pasar-pasaran manang di hita ka alak badak rupani. Si ulu jorbu bigyuk kata. Ulu dia lani ka nio jarni pikiran nih. Nio jarni tua di inam simatong. Ujungna gawe so tadi dabe tanda kehadiran Allah di dalam persekutuan keluarga, persekutuan antar sesama.
ketika kita bersilaturahmi, ketika kita bertegur sapa, ketika kita mampu dan mau menyambut sesama kita, sesama manusia, saudara-saudara kita. Yang ingin ditekankan di sana Bapak Ibu Saudara adalah bahwa kita adalah wakil Allah, tanda dari kehadiran Allah yang memerintah, yang diberi amanat untuk memelihara dunia dan seluruh ciptaan Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apakah kita petani, apakah kita seorang aparatur negara, pegawai negeri, pekerja di perusahaan, dimanapun itu, apakah kita ibu rumah tangga, kita adalah wakil Allah bagi anak-anak kita, bagi bawahan kita, bagi jemaat kita, bagi pelayanan kita, bagi cucu kita, bagi istri, bagi suami, bagi tetangga, bagi saudara-saudara sepelayanan kita dan segereja kita. Tak layak sepantasnya, tak pantas orang Kristen, manusia orang Kristen mengatakan, aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa menyambut, aku tidak bisa menerima kesalahan yang telah diperbuat oleh dia kepada saya. Sementara kita adalah tanda kehadiran Allah di dunia, yang diberi Tuhan amanat untuk memerintah, mandat untuk memerintah dan memelihara segala ciptaannya. Nah, tungta buruk molo nunga di dok kita segambar dohot Allah, segambar molo bagak omakna tampan bapakna seorang madak danak nauli molo buruna na tampan molo anakna las doroha molo mangihu sudia ka poparani songo burjuni bapakna songo burjuni omakna. Artina dang do tuwis bona las sungonido tudosnina dirokna di suatu hita gambar Allah. Tentu gambar Allah memancarkan kemuliaan Allah, di mana ada nilai-nilai keilahian, ada beban moral, tanggung jawab yang harus kita bawa dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, sesama kita, agar kita bisa memancarkan kemuliaan Allah lewat perilaku, tutur kata, pelayanan kita, tanggung jawab, komitmen kita, persamaan kita, kekeluargaan kita, kekompakan kita, cinta kasih kita. Dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, apapun kepentingan kita, apapun urusan kita, yang terpenting Tuhan ingatkan bahwa kita adalah gambar Allah. Tung taburo bigiyun hata yamang inang. Begitu indahnya mendengar perkataan demikian bahwa kita adalah gambar Allah. Aku adalah gambar Yesus, kamu juga adalah gambar Yesus. Kita semua adalah gambar Yesus, gambar Allah. Tentu kita adalah perpanjangan tangan Allah yang menampilkan, yang memberikan gambar Allah, yang memberi kenyamanan dan berkat bagi sesama kita. Dan Allah tidak hanya memberikan kita gambar yang serupa dengan Dia, tetapi Tuhan Allah juga memberi kita kuasa. Dan holania pena dilehot tuhita, dilehot dotong tuhita, waso tutu waso laho memelihara, mengayomi, merangkul dan menata layani. Penata layanan, bukan menghancurkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan keluarga yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih yang beribadah di rumah masing-masing, sangat sulit bagi kita untuk zaman kita sekarang ini menemukan kemuliaan Allah dalam ciptaan Tuhan. Sangat sulit menemukan kemuliaan Allah, gambar Allah dalam seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta, baik di bumi maupun di antara kita. Kita hanya dapat menemukan sampah di mana-mana, pembunuhan, kriminalitas, saling menipu, saling sikut, atau mungkin kita dapat menemukan longsor, banjir, segala macam, dan bahkan alam menjadi marah dengan datangnya virus corona. Murka kepada manusia yang begitu egoisnya mengeksploitasi, menghabisi seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan, sehingga banyak yang hampir punah. Apalagi matu hitalak bataki las 3.000 pe aka hewan-hewan nana yang punah di tobakan, dang na peduli. Sadok, bui manga, bui minum, bui mamora, bui sonang. Dan sangat sulit menemukan orang-orang manusia-manusia
orang-orang Kristen untuk menjadi sukarelawan atau volunteer, untuk menjadi pemerhati alam, pemerhati gereja, pemerhati pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Di sini fungsi kita, peran kita, penata layanan. Kita terpanggil, diberi kuasa untuk memberikan perbaikan. Nah, sebelum kita memberikan perbaikan atau recovery, siapa yang perlu kita perbaiki? Sebelum ke orang lain, firman ini dialamatkan bagi kita agar kita memperbaiki diri kita masing-masing sebelum kita menghujat kegelapan, mengutuki kegelapan. Sebab tidak ada gunanya kita mengutuki kegelapan. Alangkah lebih baiknya bagi kita untuk memberi secerca cahaya, terang. Mulu adong songona rabaun, mulu adong songona ponggol kursi manang daripada luja hita menghujat. Nah wado halakan apa lope subui pature. Dang tagorak kita pature langsung. Di sana kita sedang membawa terang daripada kita mengutuki orang-orang yang tidak peduli, yang cuek dan tak mau tahu. Di sana kita membangun, di sana kita menata layani, di sana kita sedang ikut memelihara ciptaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga disapa lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang telah Tuhan muliakan, yang telah Tuhan aturkan. Artinya bukan diri kita sebagai pemilik diri kita lagi, tapi Allah lah yang telah melahirkan kita dengan penuh waktu dan kesempatan yang indah, dengan maksud dan tujuan yang mulia. Dengan demikian juga kita diingatkan bahwa kita adalah milik Allah yang sepantasnya kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun kaum muda maupun kaum dewasa, ikut di dalam mensukseskan perintah Allah di dunia, ikut menindaklanjuti lewat seluruh ciptaan Tuhan dan lewat anak cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam rencana memberikan terang kehendak Allah di dunia. Itu sebabnya dikatakan tadi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lapatan di si dang lao pator portivion. Bukan ingin menjadi tim hore alai. Nah didok na dison bermaksud kepada kita bahwa perintah Allah agar kita beranak cuculah dengan tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah lewat keluarga kita. Keluarga sianu, torop keluarga peparan di Jolmai di Tok Padewata di Portivion. Sesudahnya sa peparan narong di Portivion, patauhon, pasikopon, hasangapon, guwarni debata na di Gijang. Ido tujuanna. Jadi dang asal bitang narumiris obuna sumorok ninna. Saya itu aka anak natorok do aka buru narumiris ninna. Molo so siolo Tuhan apa gunana? Ikut tohoro dina di rodang di bulan. Songo didokna asa gabe siaka siolo Tuhan ninna. Jika semua adalah anak-anak dan keluarga dan keturunan yang takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan juga di ayat yang berikutnya, semula untuk makanan manusia telah disediakan Allah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang berbuah. Namun itu ketika Allah mencipta manusia pada mulanya, yang menjadi persoalan semua telah bergeser dan berubah di zaman kita sekarang. Apalagi itu terjadi, perubahan terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sempat idok tuhita, vegetarian mahita, diet mahita. Bau lu bang ngamuk kita dah. Buat songo dia nama langsingta, songo dia nama suspekta. Buah-buahan nama kurusta. Molo sempat idok berbiji-biji, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, ikon alangon. Nah, tapi ikon alangon do ikan alangon do jagal, ikon alangon do tolor. Sudi nasa narikot, nabuyan langon, alangon do. Ima, dung berubah sudi nasa natinopan di debata. Dang songo na dinok nabe tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbuah ninna be alang. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan dosa manusia berimbas kepada seluruh ciptaan Allah. Omma fatalna,
Oma konsekuensi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dak kolat tuhi tape na merdabu-dabu. Do hape na sude nasana tinopani debata gabe manginona. Berimbas ke seluruh ciptaan. Tidak ada kasih, tidak ada seperti apa yang dikatakan oleh Allah di awal permulaan penciptaan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini bukan ingin menyatakan lewat sapaan firman Tuhan ini, bukan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita pesimis dengan keadaan yang sekarang yang berubah. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan dan mengatakan kepada kita, Yesus Kristus telah turun, Yesus Kristus telah datang, telah mati, tersalib dan bangkit dan naik ke surga bagi kita dan ada bagi kita dan telah memberikan keselamatan bagi kita. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat, jalan satu-satunya yang dapat memperbaiki gambar kita kepada Allah. Dulu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah di dalam diri manusia rusak. Tetapi setelah Yesus datang menyelamatkan kita, gambar Allah kembali dipulihkan. Hubungan kita kepada Allah kembali dibangun dan diperdamaikan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus yang Allah berikan kepada kita telah menaruh kasih dan membangun kembali rupa Allah, gambar Allah di dalam diri kita. Karena itu juga kita diingatkan, kita berkuasa, mungkin kita orang yang kuat dalam segala halnya, kita punya potensi, kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang boleh kita megahkan. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kuasa yang mampu merangkul dan membangun dan memperbaiki dan menata layani dan memberikan kesembuhan kepada dunia yang Tuhan cipta dan juga kepada keluarga, kepada gereja kita dan kepada pelayanan kita. Dan manusia berkuasa, Tuhan kasih, itu adalah anugerah. Kita diberi kuasa bukan untuk demi diri kita, bukan untuk demi kita. Dan kita berkuasa hakikatnya, sejatinya adalah untuk dan demi Allah. Jadi molo tumpe di lewat debata tu hita nasa gogo, nasa apistaran, nasa hamorado, nasa nabui si pautu pauta, sesudi nasa pasu-pasu ni Tuhan di hita. Sudah dilihat Tuhan itu hita lao tu Tuhan itu lao dohonon nak dohot alamat nak tujuan nak, dan semua itu kita lakukan adalah demi Allah, bukan demi diri kita sendiri. Dan itu adalah mandat dari Allah agar manusia menata secara teratur seluruh ciptaan Tuhan menjadi pribadi dan manusia yang teratur, yang karena kehadiran kita senantiasanya dan sejatinya haruslah menjadi orang-orang Kristen yang hadir membawa keteraturan di rumah, di lingkungan di sekitar, maupun di gereja kita, maupun di dalam bertegur sapa di antara kita sesama. Dan gambar Allah di dalam diri kita telah membawa sukacita bagi kita yang layaknya kita syukuri, karena Kristus Yesus telah memberikan kesembuhan dan telah memperbaikinya. Dan jangan lagi merusak gambar Allah di dalam kita lewat perkataan-perkataan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif, atau mungkin tutur kata, atau mungkin dosa, atau mungkin karena dendam, atau mungkin segala sesuatu yang menghambat gambar Allah sulit untuk dimuliakan dalam diri kita. Marilah kita semua gambar-gambar Allah, kita manusia Kristen, kita orang-orang Kristen, dan kita seluruh jemaat senantiasa memancarkan kemuliaan Allah lewat gambar Allah yang telah Allah hadirkan di dalam kita, agar kita menjadi berkat dan kita terberkati oleh anugerah Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau telah mengingatkan kami dalam permulaan penciptaan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami tempat yang begitu mulia, yang begitu berharga, yang begitu terhormat, dan yang begitu Engkau menangkan Tuhan, sehingga kami Engkau beri mandat dan kuasa, Engkau layakkan kami Tuhan untuk ikut ambil bagian dan ikut serta menjadi pemerhati alam semesta dan ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, mari Tuhan Engkau berikan kami hati yang tulus, hati yang sungguh, iman yang teguh,
dan hati yang takut akan Engkau, agar kami sungguh-sungguh Tuhan mengamini dan mengamalkan segala perintah yang Engkau berikan kepada kami dan ikut menjaga alam ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami memohon Tuhan, ini doa kami mewakili kami manusia yang berdosa. Banyak kekurangan dan keterbatasan yang membuat kami lupa, lalai dan tidak mau tahu karena kepentingan kami sendiri. Bahkan kami lupa akan tugas mandat kami untuk menjaga alam ini Tuhan, menjaga alam sekitar kami, menjaga keluarga kami, menjaga pelayanan kami, hanya karena kenikmatan atau mungkin hanya demi ego dan sifat individual kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, mari Tuhan Engkau menjamah hati kami, Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau berikan kami kesembuhan dan pulihkan kami Tuhan lewat hadirnya firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Agar firman-Mu Tuhan mampu bekerja dan berkarya lewat hati kami yang terbuka dengan syukur dan menyambut firman-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan Engkau adalah Allah yang awal dari segala sesuatunya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah gambar-Mu Tuhan, yang Engkau cipta, yang Engkau berikan tempat. Mari Tuhan jangan tinggalkan kami dan Engkau senantiasa hadir menyertai kami agar kami dapat dan mau memelihara dan menjalankan perintah-Mu seperti apa yang Engkau firmankan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang telah memberikan persembahan, memberikan juga seluruh jemaat-Mu baik yang beribadah di rumah dan seluruh pagaran juga Tuhan yang beribadah masing-masing di rumahnya Tuhan. Agar Engkau ya Tuhan lewat firman-Mu menyapa dan menguatkan iman kami agar kami senantiasa kuat dan dapat melewati masa-masa sulit di masa-masa virus corona ini ya Tuhan, dan di masa-masa new normal yang akan kami masuki Tuhan, agar kami tidak khawatir dan tidak takut. Walau Tuhan keadaan seperti ini, kami yakin Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh cinta kasih, yang akan melepaskan kami dari semua hal-hal yang membawa kami celaka dan menjauhkan itu dari sekitar dan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan Bapa yang di surga, berkatilah ibadah kami, berkatilah firman-Mu, tinggallah dalam diri kami lewat firman-Mu Tuhan, agar kami dapat memelihara firman-Mu dan melakukannya seperti apa yang Engkau ingini. Ampuni segala dosa-dosa kami, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Kita bangkit berdiri, marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan, persembahan kepada Tuhan, dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.